Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Ya, bertemu lagi dengan Adero Sensei. Kali ini kita akan membahas tentang kata kerja dan perubahannya ke bentuk T. Ya, setelah kita belajar kata kerja dengan kelompoknya dan perubahannya ke bentuk mas. Nah, pada tema kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah kata kerja ke bentuk T dengan beberapa fungsinya. Di dalam materi kali ini yang saya akan sampaikan hanya 3 saja, tetapi masih ada fungsi yang lain dari kata kerja bentuk T. Yang akan kita pelajari di materi ini yaitu bentuk kalimat majemuk dengan menggunakan kata sambung bentuk T jika dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan lalu ya, atau kemudian itu di dalam satu kalimat. Selain itu kita juga akan mengenal penggunaan kata kerja bentuk T untuk kalimat perintah dan untuk kalimat memohon izin. Baik, untuk isi dari video kali ini akan disampaikan contoh beberapa kalimat tunggal yang nantinya akan kita gunakan ke dalam perubahan bentuk kata kerja T ya menjadi kalimat majemuk. Kemudian kata kerja bentuk T dari contoh kalimatnya yang disajikan ke dalam percakapan 1 dan percakapan 2, yang mana pada percakapan 1 akan menggunakan kata waktunya itu bentuk sekarang atau rutinitas. Kemudian di contoh percakapan 2 akan kita gunakan untuk bentuk waktunya lampau. Seperti yang tadi dijelaskan, ada fungsi lain dari bentuk T yaitu kalimat perintah dan meminta izin. Baik, inilah contoh dari beberapa aktivitas. Mari kita coba ikuti cara pengucapannya yang benar. Ongaku wo kikimasu. Ongaku wo kikimasu. Kao o araimasu. Kao o araimasu. Nah, ini kedua contoh dari kata kerja bentuk tunggal ya dalam bentuk selesai bentuk mas. Mendengarkan musik dan mencuci muka. Berikutnya contoh yang lain. Miruku wo nomimasu. Miruku wo nomimasu. Ha o migakimasu. Ha o migakimasu. Nah, kita masuk ke rumus perubahan kata kerja bentuk T. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kata kerja dalam bahasa Jepang dibagi ke dalam 3 golongan. Golongan 1 yaitu yang berakhiran utsuru, bunomu, kugusu. Diusahakan seperti itu ya rumusnya dengan urutan seperti ini agar memudahkan kita nanti menghafal perubahannya ke bentuk T. Ada yang membuat rumusnya itu menjadi kata yang lain tetapi mungkin tidak perlu diucapkan karena supaya tidak membingungkan ya. Dan kemudian kata kerja golongan 2 yaitu berakhiran iru dan eru, dan kata kerja golongan 3 hanya ada 2 yaitu kuru dan suru. Mari kita lihat dengan seksama bagaimana perubahannya ke bentuk T. Di sini di kata kerja golongan 1 sengaja saya beri warna untuk perubahan yang sama. Misalnya untuk kata kerja yang berakhiran utsuru ya, itu ke bentuk T-nya menjadi double T. Menjadi double T. Ette. Ya, contohnya kau. U-nya diganti menjadi ette. Maka
dari kata kau menjadi katte. Matsu, tsu-nya diganti ette. Matsu menjadi matte. Teru, ru-nya diganti ette. Totte. Ya, ini 3 yang ini diubah menjadi ette ke bentuk te-nya. Nah, ini hanya contohnya saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Silahkan kalian pelajari sendiri dan cari sendiri. Nah, kemudian masih di kata kerja golongan 1 yang berakhiran bunumu. Ya, ketiga ini jika diubah ke bentuk te maka menjadi ende. Contoh, yobu, bu diganti ende, yobu menjadi yonde. Shinu, nu diganti ende jadi shinde. Nomu, mu diganti ende jadi nonde. Nomu menjadi nonde. Nah, berikutnya adalah yang berakhiran ku. Ku diganti ite. Kaku menjadi kaite. Kiku menjadi kiite. Yang jelas ku diubah menjadi ite. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Selanjutnya adalah yang berakhiran gu. Yang berakhiran gu itu diubah menjadi ide, ya. Oyogu menjadi oyoide. Selanjutnya yang terakhir berakhiran su. Contohnya hanasu, ya. Su-nya diganti shite, maka hanasu menjadi hanashite. Baik, itu adalah perubahan kata kerja golongan 1. Selanjutnya kata kerja golongan 2 yang berakhiran iru dan eru. Seperti yang sudah kita pelajari, saya ambil yang termudah dan tersering digunakan, yaitu kata miru yang berakhiran iru, kemudian taberu yang berakhiran eru. Untuk kata kerja golongan 2 ini, lebih mudah ya mengingatnya, hanya tinggal mengganti ru-nya dengan te, ya, atau dihilangkan saja ru-nya diganti te. Maka miru menjadi mite, taberu menjadi tabete. Yang terakhir adalah kata kerja golongan 3, kuru dan suru. Tidak ada rumusnya, hanya perlu diingat saja kuru menjadi kite, suru menjadi shite. Berikutnya adalah contoh penggabungan kalimat tunggal ya menjadi kalimat majemuk. Yang kita ambil di depan tadi ya, kita ambil 3, mencuci muka, menggosok gigi, dan minum susu. Nah, pada setiap kalimat bahasa Jepang harus diingat ya, bahwa kata kerja itu posisinya di akhir. Jadi kalimat 1 kata kerjanya adalah araimasu. Kalimat 2 kata kerjanya adalah migakimasu atau menggosok ya. Kemudian yang ketiga adalah nomimasu, yaitu minum. Nah, dari ketiga kalimat tadi sudah kita ketahui kata kerjanya terdiri dari araimasu, migakimasu, dan nomimasu. Untuk kalimat 1, dia kata kerjanya harus diubah ya ke bentuk te. Jika kalian tidak tahu itu yang berakhiran apa, misalnya sudah tahunya sudah dalam bentuk araimasu, maka mas tinggal diganti i ya. Masnya dibuang dari araimasu ya, tersisa arai. Nah, i-nya diganti u, maka menjadi arate. Kemudian migakimasu. Masnya dibuang, tersisa migaki. I-nya tinggal diganti u, maka migaku. Berarti dia kata kerja golongan
1. Kalau yang arau tadi juga sama ya, yang berakhiran u berarti dia kata kerja golongan 1. Arau menjadi arate, sedangkan migaku menjadi migaite. Nah, untuk kalimat ketiga, di sini hanya kita tahu saja untuk perubahannya ke bentuk T. Dari nomimas ya menjadi nomi, kemudian kata kerja bentuk kamusnya adalah nomu, berarti kata ini berakhiran mu. Maka ke bentuk T-nya berarti diganti ende. Nomu menjadi nonde. Tetapi di sini kita kan akan menggabungkan 3 kalimat ya tadi. Nah, yang terakhir dia tidak diubah ke bentuk T ya. Kita ambilnya yang bentuk selesainya. Bisa itu bentuk mas untuk bentuk sekarang, bisa untuk masta jika itu bentuk lampau. Jadi disesuaikan dengan waktunya. Ya, kita lihat penggabungan atau perubahan ke bentuk kalimat majemuk. Nah, di percakapan 1 ini akan kita gunakan untuk kalimat yang terakhirnya, itu bentuk akhirnya ya adalah bentuk mas. Berarti kalimat ini adalah rutinitas atau sesuatu yang akan dilakukan. Mari kita perhatikan untuk percakapannya. Anata wa mai asa nani o shimasu ka? Anata wa mai asa nani o shimasu ka? Maka jawabannya adalah kao o aratte, hao migaite, miruku o nomimasu. Nah, yang bentuk akhir ini adalah bentuk mas. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk mas ini adalah menjelaskan kata kerja rutinitas atau sesuatu yang akan dilakukan. Ya, kau o arate mencuci muka, lalu hao migaite menggosok gigi, lalu miruku o nomimasu minum susu. Hai. Tsugi wa percakapan 2. Di sini kita akan menggunakan kata kerja bentuk masta akhir, artinya kata kerja yang kita gunakan atau kalimat yang kita gunakan adalah untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dilakukan. Anata wa kesa nani o shimashita ka? Anata wa kesa nani o shimashita ka? Kamu tadi pagi melakukan apa? Kau o aratte, hao migaite, miruku o nomimashita. Jadi dari contoh percakapan 1 dan 2 itu berbedanya hanya di akhir saja. Kalau percakapan 1 dia nomimas, sedangkan percakapan 2 nomimashita. Jadi yang perlu diperhatikan benar-benar adalah waktunya ya. Apakah itu lampau atau bukan? Jika lampau, maka kata kerja harus bentuk masta. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, selanjutnya fungsi lain dari kata kerja bentuk T yaitu kalimat perintah menggunakan nani te kudasai. Sudah kita tahu caranya ke kata kerja berubah ke bentuk T, maka akan mudah sekali. Itu tinggal kita menambahkan kudasai. Misalnya dari kata membaca buku menjadi kalimat perintah, bacalah buku. Hong o yomimasu, ya, yomimasu diganti menjadi yonde kudasai, ya, dari kata yomu berakhiran mu, maka kebentuk T-nya menjadi yonde ditambah kudasai. Hong o yonde kudasai. Bacalah buku.
Contoh kedua, duduk di kursi. Isuni suarimas. Ya, diganti menjadi kalimat perintah, duduklah di kursi. Maka suarimas ya yang berasal dari kata suaru berakhiran ru ya itu kata kerja satu. Maka suaru menjadi suatte ditambahkan kudasai. Ishuni suatte kudasai. Duduklah di kursi. Yang ketiga, contoh ketiga, menggosok gigi ya, dari kata menggosok gigi, dari kalimat menggosok gigi, hao migakimasu. Migakimasu berarti dia kata kerja bentuk kamusnya adalah migaku, berarti kata kerja satu, ku diganti ite ke bentuk te-nya, maka menjadi migaite. Hao migaite ditambah kudasai. Hao migaite kudasai. Gosoklah gigi. Ya, Chugi wa yang terakhir adalah penggunaan kata kerja te ke bentuk meminta izin. Ya, yaitu pola kalimatnya nani nani te mo ii desu ka? Ya, kata kerja te ditambahkan mo ii desu ka untuk meminta izin. Contohnya di sini adalah, maaf, bolehkah saya pergi ke WC ya atau ke toilet? Sumimasen, toire e itte mo ii desu ka? Ya, dari asal kalimat toire e ikimasu ya. Pergi ke WC ya, maka diubah menjadi kalimat meminta izin. Ikimas ke bentuk te menjadi itte ya, ditambah mo ii desu ka ya. Jadi sumimasen toire e itte mo ii desu ka? Bolehkah pergi ke WC, ke toilet? Ya, jawabannya hai dozo, seperti itu saja. Yang contoh kedua, bolehkah aku mencintaimu? Ya, ini hanya sekedar contoh saja. Anata ni aishite mo ii desu ka? Aishite dari kata ai ya. Dia kata benda harus ditambahkan suru. Ya, maka di sini yang diubah ke bentuk te-nya adalah suru menjadi shite, ditambahkan mo ii desu ka? Anata ni aishite mo ii desu ka? Ya. Mochirong ya, bisa saja jawabannya seperti itu. Tentu saja. Hai, yang ketiga adalah contohnya. Maaf, bolehkah saya pulang duluan? Sumimasen, saki ni kaette mo ii desu ka? Ya, di sini kata kerjanya adalah kaete dari kata kerja bentuk kamusnya kaeru, pulang. Ya, ditambahkan mo ii desu ka? Sumimasen, saki ni kaette mo ii desu ka? Maaf, bolehkah saya pulang duluan? Ya, demikian untuk contoh kalimat meminta izin. Namun ada beberapa catatan untuk kata kerja ke bentuk te. Ya, kita lihat di halaman berikutnya. Baik, ini adalah catatan dari kata kerja ke bentuk te yang benar-benar perlu diperhatikan. Ya, ada 3 kata kaeru. Ya, yang ini adalah kata-kata yang dikecualikan. Ada 3 kata kaeru. 1 kaeru yang artinya katak, itu bukan kata kerja tentunya. Ini adalah kata benda. Ini tidak usah diubah ya. Yang kedua kaeru yang berarti pulang. Untuk kaeru pulang, dia termasuk kata kerja satu. Maka dianggap berakhiran ru jika diubah ke bentuk
T menjadi KT. KRU yang ketiga artinya menukar. Ini digolongkan ke kata kerja bentuk kedua yang berakhiran eru. Maka ru diganti menjadi mas, KRU menjadi KMas. Ya. Yang membedakan di sini adalah kanjinya ya. Tentu saja kita juga akan mengerti jika melihat konteks kalimatnya. Yang kedua, untuk kata yang dikecualikan adalah iku. Iku yaitu pergi, ya meskipun berakhiran ku, kebentuk T-nya tidak menjadi IIT. Dia tidak digolongkan ke kata kerja satu. Ya, dia ketika diubah ke bentuk T maka menjadi it T. Seperti kata iu, ya sama. Iu juga ke bentuk T menjadi it T. Iu artinya mengucapkan atau mengatakan. Yang membedakannya dari kata iku dan iu ya ke bentuk it adalah kanjinya tentunya ya. Bisa dibedakan dari kanjinya. Ya, demikian untuk perubahan kata kerja yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan atau di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Cak mata.